Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ikhwatil a'izza al-afadil, fi hadhihi al-munasabah nuridu an nubayyinu lakum kaifiyah sina'atil mu'jam atau cara menyusun mu'jam. Materi ini adalah salah satu materi inti dari leksikografi atau seni menyusun kamus. Bagaimana step by step, langkah demi langkah menyusun kamus. Ini banyak sekali langkahnya. Namun saya di sini akan mengambil salah satu saja dari langkah yang telah ditulis oleh Dr. Ali Al-Qasimi. Baik, langsung saja. Menurut Dr. Ali Al-Qasimi dalam kitabnya Ilmu Lughah wa Sina'atul Mu'jam halaman 13, halaman 3 maksud saya. Beliau menulis langkah pertama menyusun kamus adalah jam'ul ma'lumat wal haqa'iq, yakni mengumpulkan data-data, informasi dan data. Kalau kamus saja bisa macam-macam datanya, bisa mufradat, gambar, dan sebagainya, peta. Kemudian ikhtiar al-madakhil, memilih al-madakhil atau al-madkhal, pendekatan yang mau digunakan. Yang dimaksud pendekatan ini bisa juga dia mau bikin kamus berapa bahasa, satu bahasa, dua bahasa, atau multilingual. Kemudian termasuk madakhil ini juga tujuan-tujuannya. Kemudian yang ketiga, yang tak kalah pentingnya adalah tartibul mawad li nidhamin ma'ayyan. Mulai menyusun materi, menyusun lema, menyusun mufradat sesuai dengan sistematika yang digunakan. Ada 5 sistematika dalam kamus. Insya Allah akan saya terangkan di kesempatan yang akan datang. Ini dia memilih sistematika yang apa? Atau mungkin dia punya sistematika baru. Atau kalau kamusnya elektronik, dia mungkin memiliki program baru, ya, model baru, cara baru. Nah, ini ditetapkan sebagai langkah ketiga. Yang keempat, kita batul mau. Setelah kita susun tertibnya atau sistematikanya, baru dimulailah penulisan di sistem tersebut. Jadi template-nya sudah ada, tinggal membuat isinya. Setelah itu beliau menulis yang terakhir adalah nashrun nataj an-nihai, yakni menyebarkan produk akhir atau diseminasi hasil. Nah, ini 5 langkah yang wajib menurut Dr. Ali Al-Qasimi. Namun izinkan saya ini dalam buku saya ke 5 langkah ini saya coba untuk sempurnakan supaya lebih mudah dan biasanya lebih tepat kalau mau digabungkan dengan penelitian R&D, penelitian dan pengembangan membuat produk. Maka menurut saya langkah yang pertama adalah ta'yinul ahdaf wal madakhil. Jadi bukan mengumpulkan data dulu, tapi menentukan tujuan dan madakhil. Yang kedua, ta'yinu nau'il mu'jam, menentukan jenis dan tipe kamus. Yang ketiga, al-masdar wa jam'ul bayanat, referensi dan cara langkah mengumpulkan data.
Yang keempat, tartibul mawad linidhamin ma'ayyan. Mulai menyusun materi sesuai sistematika kamus yang dipilih, yang ditentukan. Yang kelima, kitabatul mawad. Proses menulis materi. Dan yang keenam, nashrun nataj an-nihai. Sampai menjadi kamus untuk disebarluaskan. Kita lihat yang pertama dulu. Ta'yinul ahdaf wal madakhil. Ta'yinul ahdaf wal madakhil, yakni menentukan tujuan kamus. Ditujukan untuk siapa kamus tersebut. Misalkan kamus untuk anak-anak, untuk tingkat menengah, tingkat dasar, tingkat dewasa, atau untuk umum. Kalau kamus-kamus khusus, ini khusus untuk dunia medis, atau orang pendidikan, atau kamus bisnis, atau kamus pariwisata, dan seterusnya. Levelnya level apa, atau untuk umum semua level. Yang kedua, tentukan dulu berapa besar ruang lingkup kamus. Hajmul mu'jam. Menurut Bu Stevenson, dalam kitab Sina'atul Mu'jam al-Hadis karya Ahmad Mukhtar Umar, Bu Stevenson menulis bahwa standar kamus, ini kamus bahasa. Bukan kamus bahasa yang kamus umum, bukan kamus khusus. Kamus khusus itu kan seperti kamus kedokteran, kamus pendidikan. Ini kamus yang umum, seperti Al-Munawwir, kamus misalnya Al-Warid, Al-Mujamul Warid, kalau Arab-Arab. Nah, ini beliau menulis ada 4 level. Yang pertama, Al-Mujam Al-Jab, kamus saku. Kamus saku itu adalah kamus yang isinya memuat antara 5.000 sampai 15.000 kata. 5.000 sampai 15.000 kata. Jadi kalau kita menyusun kamus, isinya antara 5.000 sampai 15.000 kata, dia disebut kamus Jab. Kalau kurang dari 5.000, dia belum disebut kamus menurut Bu Stevenson. Tapi masih disebut glosarium atau indeks. Jadi ini syarat kamus Al-Mujamul Am, kamus umum. Kemudian kalau isinya 15 sampai 30.000 kata, ini disebut kamus Al-Wajiz. Istilah-istilah ini juga dipakai dalam Majma' al-Lugha al-Arabiyah, ya, lembaga bahasa Arab. Mereka kalau kita ada kamus besar lalu kita lihat judulnya Al-Mu'jam Al-Wajiz, berarti itu isinya antara 15 sampai 30. Kemudian yang berikutnya adalah Mu'jam sedang, Al-Mu'jam Al-Wasit. Ini di Majma' al-Lugha al-Arabiyah, seperti di Mesir, di Jordan, dan sebagainya itu, mereka menyusun kamus wajiz, kamus wasit, dan kamus kabir. Itu sudah ada dalam strata perkamusan. Kalau jumlahnya 30 sampai 60 disebut kamus wasit. Nah, kalau kamus kabir ini kamus yang isinya 60.000 lebih. Kalau kita lihat pembagian kamus ini ya mirip-mirip seperti istilah-istilah yang dipakai dalam menentukan misalkan standar masjid ya. Nah, ini kalau masjid provinsi namanya masjid agung, masjid besar, ya, masjid jame. Nah, ini nama-namanya ada sendiri ya, kapasitasnya. Nah, kayak gitulah. Kamus juga demikian, ada yang kecil, ada yang ringkas, ada yang sedang, ada yang besar. Ya. Ini kita mau seperti apa kamus yang kita pakai. Ini di awal-awal harus ditentukan. Kemudian menentukan pendekatan. Pendekatan yang dimaksud tadi ya ini berapa bahasa, monolingual, bilingual, atau multilingual. Arab-Arab misalkan, atau Arab Indonesia, atau Arab Indonesia Inggris, multilingual ya minimal 3 bahasa. Ini yang pertama harus ditetapkan dulu. Jadi menentukan tujuan. Bahkan kalau dalam penelitian R&D, bisa kita tambah menetapkan tujuan ini berdasarkan kebutuhan. Kebutuhan user pengguna ini apa? Maka tujuannya disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Karena bagaimanapun ketika kita menulis sebuah karya seperti kamus, yang penting adalah bagaimana reader dan bacanya, bukan kita, bukan kebutuhan kita sebenarnya, tapi kebutuhan pembaca juga. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, ta'yin naun al-mu'jam.
menentukan jenis kamus. Jenis ini ada dua istilah yang saya pakai untuk membedakan. Yang pertama jinsul mu'jam, yang kedua nau'ul mu'jam. Yang dimaksud jinsul mu'jam adalah jenis mu'jam ini ada dua. Ini kamus lafal atau kamus makna. Ya, kamus lafal atau kamus makna. Kalau kamus lafal pencariannya berdasarkan lafal. Ya. Seperti Torobaya beribu, nah ini kita carinya di bot, berarti ini berdasarkan lafal, nah, itu. Atau kita menemukan kata madrasah, kita cari akar katanya madrasah dari kata-kata darosa, kemudian darosa kita lihat dia wazannya apa, darosa drusu. Kita hanya melihat struktur kata, lafalnya, pengucapannya dan hurufnya, maka ini disebut kamus lafal. Kalau kamus makna, kalau kita menemukan kata madrasah, kita lihat maknanya apa ini madrasah. Oh, tempat sekolah misalkan. Ini mungkin kamus ini, kata ini adanya di tema-tema pendidikan. Nah, ini bedanya kamus-kamus tematik ya. Kita tentukan kamus kita ini kamus tematik atau kamus tidak, kamus lafal atau kamus makna. Kedua, menentukan nau' mu'jam, jenis-jenis kamus. Apakah kita akan bikin kamus terjemah, yang berarti juga kamus bilingual ya, minimal Arab Indonesia, Indonesia Arab, atau kamus tematik. Di dalam satu kamus ada tema-tema, ada bab-bab, misalkan babul ailah, kemudian babul madrasah, dan seterusnya ya. Kemudian apa kita bikin kamus buku, ya mu'jamul kitab, seperti ada kitab Arabiyah Baina Yadayk, ini kan buku ajar. Kemudian ada kamusnya. Atau ada kitab Ihya Ulumuddin, kita bikin kamus khusus untuk Ihya Ulumuddin, misalkan. Kemudian kamus spesialis. Kamus spesialis yang dimaksud ini kamus yang berdasarkan keilmuan khusus. Ya. Seperti kamus geografi, kamus fisika, kamus matematika, dan sebagainya ya. Ini kita tentukan dulu sebelum kita menulis kamus. Kemudian apakah kita mau bikin ensiklopedi, semua informasi bisa masuk, atau kamus kita kamus bergambar untuk anak-anak misalkan, dewasa juga ada. Atau kita mau bikin kamus elektronik, kalau elektronik ini spesifikasinya mungkin berbeda juga. Kalau elektronik misalkan kita mau berbasis website, atau mobile, atau dua-duanya. Kalau mobile pakai program apa Android, apa iOS ya, atau dua-duanya. Kalau Android versi berapa, kemudian program dipakai apa, Android Studio atau yang lain, dan sebagainya. Jadi ini lebih luas lagi kalau kita bicara tentang kamus elektronik, agak berbeda sedikit. Baik, langkah ketiga adalah al-masdar wa jam'ul ma'lumat. Al-masdar maksuduhu corpus data. Ya, referensi lah. Korpus data dari bahasa sumber atau BS. Ya. Al-lughah al-hadaf, lughatul hadaf. Jadi misalkan kita bikin kamus Arab Indonesia, berarti Arabnya ini menjadi bahasa sumber. Kemudian lughatul masdar, Indonesianya bahasa sasaran, lughatul hadaf. Ya. Bahasa sumber ini bahasa yang akan kita terjemah. Terjemahannya adalah bahasa sasaran. Jika bahasa sumber, misalkan kita mau bikin kamus bahasa Jawa Arab, berarti kan bahasa sumbernya bahasa Jawa. Belum ada bahasa tulisnya, maka harus merekam bahasa itu dari penutur asli. Lalu rekaman ditranskrip ke bahasa tulis. Jadi dalam proses ini perlu studi fonologi, studi ilmu bunyi. Misalkan ada sebuah bahasa yang belum ada tulisannya, belum ada kodifikasi, seperti bahasa Arab dulu di awal-awal, di era Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, itu kan belum ada bahasa tulisnya bahasa Arab. Maka beliau melakukan riset, turun ke lapangan, istiqra, mencari data langsung, merekam, ya, mendengarkan bagaimana penutur asli berbicara, kemudian ditulis dan dicari maknanya. Jika bahasa sumber sudah ada bahasa tulisnya, korpus data bisa dikumpulkan dari berbagai sumber. Kalau zaman sekarang, kebanyakan semua bahasa sudah ada bahasa tulisnya, ya, Arab, Jawa,
Mungkin bahasa-bahasa daerah di pedalaman atau bahasa daerah di Indonesia ini kan masih banyak yang nggak ada bahasa tulisnya, yang qawaid lughahnya nggak ada, ya. Bahasa Batak, bahasa Betawi, kalau kita cari-cari itu kadang kamusnya belum ada. Nah, di sini perlu bagi penyusun kamus turun ke lapangan kalau perlu, ya, mencari dan mendokumentasikan sendiri temuan-temuannya. Kemudian pengumpulan data dan informasi. Data dan informasi semakin banyak, semakin baik. Ya. Nanti kemudian setelah itu diadakan seleksi data dan tabulasi data. Nah, ini mirip dengan langkah-langkah riset ya, baik R&D maupun kualitatif ya. Sumber-sumber yang bisa kita cari sekarang di zaman sekarang ini sudah banyak sekali, ada buku, ada majalah, laman web, ada naskah, ada jurnal dan sebagainya. Kalau dulu sumber yang paling otentik ya penutur asli. Baik, kemudian langkah yang keempat adalah tartibul mawad li nidhamin muayyan. Kalau kita memilih kamus lafal, itu sistem apa yang mau digunakan? Sistem fonetik, sistem hijai, sistem sajak, sistem alfabetis, sistem artikulasi. Tentang sistematika ini kita akan lihat pada materi berikutnya ya. Kemudian kamus makna. Kamus makna ini kalau mau tematik, temanya apa sih? Dalam kamus Latin, data yang tersusun dari korpus akan menjadi lema dan sublema. Jadi kalau kita melihat kamus-kamus Latin, data yang didapatkan dari korpus akan menjadi lema dan sublema. Jadi data yang kita dapat dari Maroje, ini istilahnya dalam kamus bahasa Indonesia atau kamus Latin, mufradat itu namanya lema. Ada sublema. Jadi misalkan di darosa ini lema. Tapi derivasinya, misalkan darosa terusu, derivasinya apa? Masrosa, mudaris, daris, dirosa, ini sublema. Ini dalam kamus seperti itu. Lema dalam bahasa Indonesia bisa berupa morfem dasar, baik yang bebas maupun yang terikat. Al-murfim ya, bahasa Arabnya al-murfim, al-asasi ya, atau al-murfim al-muqayyad. Ada yang al-murfim fur, ada al-murfim muqayyad, seperti batu, pergi, pulang. Ini sebuah morfem yang bebas, yang bisa berdiri sendiri. Batu itu sudah punya makna, pergi itu punya makna, pulang punya makna. Lafadz itu sudah independen, mustaqilun, bebas. Tapi juang ini terikat, muqayyad. Kita tidak bisa bicara aku juang, tidak bisa. Mesti aku berjuang. Mobil itu henti di tengah jalan, tidak bisa. Mesti ada kata awalan, ya, ada awalan, ada dakhil. Kalau di depan namanya apa namanya itu? Ada sufik, ada infik, ya, ada masuk, ada kata tambahan di depan, ada yang di tengah, ada yang di akhir. Nah, ini kalau ini kan berjuang, berhenti, pemberhentian. Nah, ini ada di awal dan akhir. Abai, ini sekarang mulai dipakai sih, mulai jadi bebas. Tapi kebanyakan orang memakai kata abai, dia mengabaikan. Nah ini, tapi kalau sekarang sudah mulai bebas ya, dia abai terhadap masalahnya. Ini sudah mulai dipakai ya. Jadi ada kemungkinan perkembangan bahasa dari terikat, morfem terikat menjadi morfem dasar. Baik, sub-entry bahasa Indonesia berupa turunan, baik yang berimbuhan, berulang-ulang, atau berkomposisi. Jadi sub-entry bahasa Indonesia, sub-entry ya, karena dia ada lema dan sublema. Kalau dalam bahasa Indonesia ini turunannya ini ada berimbuhan seperti ini. Membatu, nah ini ada imbuhan. Dari kata-kata morfem dasar batu, ditambahi membatu, ada imbuhan. Ya. Ada infik, ada dakhil, kalau dalam morfologi. Ada yang takrir, berulang-ulang, batu-batuan, ini maknanya sudah beda.
atau berkomposisi batu loncatan. Dalam bahasa Arab kita temukan dalam ilmu sorof ya, ilmu morfologi, seperti kasuro, pecah, kasaro, ini ada makna takro ya, taksir, kasaro taksir, memecah-mecah ya. Seperti itu. Atau alima, mengetahui. Kalau kita kasih tasdid, alama, memberikan ilmu atau mengajar. Kalau kita kasih tak, bukan memberi tapi mencari. Ta'allama atau belajar. Dan sebagainya. Jadi intinya ketika kita mempelajari sublema, lema dan sublema, morfem, maka orang leksikologi harus paham tentang ilmu sorof. Ya, itu wajib. Jadi nggak mungkin orang yang ahli leksikologi nggak paham ilmu sorof, karena ilmu dasar. Baik, kita lanjut tahap berikutnya. Kalau sudah disusun, maka langkah sudah lengkap semuanya, menentukan tujuan, jenis, korpus datanya sudah siap, sudah ada sistematikanya, baru kita menulis. Penulisan entry kamus atau mufradat lebih mudah dengan adanya komputer zaman sekarang. Kita tinggal menyusun kamus, kita urutkan alif sampai ya, itu mudah sekali menggunakan Excel. Kalau dulu yang sulit sekali ya. Dalam menyusun secara alfabetis, koreksi huruf kapital dan sebagainya juga lebih mudah. Zaman sekarang huruf kapital huruf besar lebih mudah ya. Kalau ada kekeliruan, bahkan program-program seperti Word bisa mengetahui kalau ini harus ini ada keliru ejaannya, sepertinya huruf besar kecil. Kalau dalam bahasa Arab sih huruf besar kecil itu tidak pengaruh ya. Biasanya dalam bahasa Arab yang penting adalah ini sifat mausuf atau mudhaf ilaih ya, harokat yang paling penting malah. Kemudian desain tata letak atau layout, cover, warna, jenis font, gambar, jenis kertas, penjiwitan dan sebagainya juga bisa dikerjakan secara mudah dan relatif lebih cepat zaman sekarang. Jadi seorang leksikolog dia tidak cukup memahami bahasa, makna bahasa dan sebagainya, tapi dianjurkan dia juga memahami sedikit ya tentang perbukuan atau perkamusan, tentang media, karena terkait dengan desain juga. Jadi kamusnya kalau dicetak seperti apa, maka orang leksikolog ya biasanya juga tidak jauh-jauh dari dunia literary, dunia penerbitan, fontnya, gambarnya dan sebagainya ya. Jadi dalam penelitian R&D, kalau kita mau bikin kamus ini harus melibatkan memang dua ahli. Yang pertama minimal ya, ahli isi ini ya ahli psikologi, ahli terjemah. Dan yang kedua ahli media tentang, kalau dia buku ya tentang buku, kalau dia software tentang software, dan seterusnya. Jadi dua sisi minimal yang dilihat. Kemudian langkah yang terakhir, ini sama dengan ahli atas ini menurut saya, adalah nasrun natat an-nihai. Setelah produk jadi, minimal jadi pracetak sebelum dicetak, lebih baik diverifikasi dan dikoreksi oleh ahli atau konsultan atau reviewer. Bila perlu ada uji coba, ini dalam perspektif riset, uji coba kepada calon pengguna dan mengetahui aspirasi mereka. Mungkin ada pengguna yang ada memberi masukan tentang cover, tentang kertas, tentang isinya, ya, ada terjemahan yang salah dan sebagainya. Nah, revisi-revisi ini diperlukan sebelum dicetak. Mengapa nasrun nafaid ini penting menurut psikolog? Karena sebagai penulis atau penyusun, kalau kita membuat sebuah karya lalu tidak didiseminasikan, tidak disosialisasikan, dipublikasikan, maka percuma kita bikin, buang saja. Ada apa namanya istilah kata mutiara Inggris ya, itu katanya publikasikan atau buang kalau nggak mau dipublikasikan. Publish or perish. Publikasikan atau kalau nggak kamu publikasikan ya buang. Nah, ini saya kira tepat untuk dunia perkamusan. Atau kita seorang penulis buku atau Anda seorang penulis apapun ya, artikel,
itu harus kita publikasikan di era zaman sekarang. Kalau enggak ya kita buang. Sebab kalau tidak dibuang, diambil orang, kemudian dia tulis sebagai karyanya, ya kita nggak salah kalau diserobot, karena kita tidak mempublikasikan karya kita lebih cepat. Nah, dalam dunia publikasi ini, kita mengenal, kalau di Indonesia buku ya, ada penerbit. Kalau di dunia penerbit, sependek pengetahuan saya, ya, pengalaman saya ya, ini ada dua cara yang dipakai. Biasanya yang pertama sistem royalti, kita sebagai penulis mendapat royalti dari penjualan sekitar 5-10%. Ini tergantung MOU atau akad awal. Kalau ada 1000 cetak, 1000 buku eksemplar, nah per bukunya dijual misalkan 100.000, maka setiap buku kita dapat 10.000. Jadi kalau laku semua ya. Jadi intinya itu. Kadang juga ada penerbit yang jujur, ada yang nakal juga. Mereka nyetaknya lebih dari 1.000, tapi bilang kepada kita 1.000. Nah ini penulis biasanya dirugikan. Atau mereka jujur, cuman distribusinya kurang dan sebagainya, sehingga kamusnya nggak laku-laku. Atau laku dan sebagainya, cuman laporannya tidak ada kepada penulis. Setelah bertahun-tahun, ya setelah 2 tahun biasanya lupa. Ini penulis yang dirugikan. Penerbit juga bisa rugi kalau karya dari penulis tadi tidak diterima pasar. Ada juga sistem yang kedua, ini jual putus. Ya, misalnya saya punya karya, kemudian saya ajukan ke penerbit, karya saya dibeli 5 juta, ya sudah. Tapi hak cipta penulis tetap kita, cuma hak menerbitkan di mereka. Mereka kemudian menerbitkan, ya terserah penerbit, menerbitkan 1.000, 10.000, atau mungkin menerbitkan terbatas 200, ya itu terserah penerbit. Ya. Karena penerbitannya menjadi hak cipta mereka. Yang penting penulis merasa puas. Tapi ada juga kerugian ketika misalkan penerbit tadi kemudian menerbitkan lalu kamusnya diterima pasar sampai diterbitkan berkali-kali, ya nggak dapat apa-apa dia selanjutnya, hanya dapat kontrak awal itu aja, ya. Jual putus itu aja, nggak dapat royalti. Sekarang di era zaman sekarang ada sistem indie ya. Sistem indie ini kita menerbitkan sendiri. Ya, ini memang agak capek ini. Ya, menulis sendiri, cari data sendiri, bahkan nge-layout sendiri, mungkin kemudian menerbitkan sendiri. Ini namanya sistem indie ya, menerbitkan sendiri. Dan ini sekarang lebih mudah. Oke, itu saya kira dunia penerbitan bisa kita bahas di kesempatan yang lain. Jadi ada 6 langkah menurut saya ini. Yang pertama, ta'yinul ahdath wal madakhil, ta'yinul naw'i mu'jam, al-masdar wa jam'ul bayanat, tartibul mawad li nidamin muayyan, kitabatul mawad, nashrun nata'id an-nihai. Sampai menjadi sebuah. Ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum berakhir, materi kali ini saya akan tutup sebuah kata-kata yang sering dipakai dalam dunia leksikologi ya. Ini idza wajadta mujriman aw syarira fala tu'aqibuhu bil adam aw as-sukhriyah wahkum alayhi bi ta'lif al-mu'jam liyaduqa ashadd al-'adab fi sina'atihi. Bagaimana maknanya? Kalau ada seorang penjahat yang sejahat-jahatnya, ya, maka janganlah dihukum mati atau dihukum kerja paksa. Tetapi lebih baik dihukum untuk membuat kamus saja, agar dia merasakan pedihnya segala sisaan menyusun kamus. Menurut Joseph Scaliger, Universitas Leiden Belanda, abad 17. Ya, ini menunjukkan bahwa menulis kamus itu di era dulu memang sedang berat. Ini dilakukan oleh ahli bahasa yang telaten, karena saat itu tahap tulisan kamus masih harus cari ke lapangan, merekam dan sebagainya, sampai menulis melewati 5 tahap. Karena menyebarkannya ya sampai 5 tahap. Baik, saya kira ini. Terima kasih yang sebesarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.